What's up guys? Ini adalah video pertama yang aku lakukan di tempat kos yang baru. Di video ini saya akan kasih tunjuk teman bagaimana kondisi tempat kos saya di tempat yang baru, dan ada hal-hal yang lucu yang nantinya saya akan share dengan teman-teman. Di video ini saya juga akan memberikan informasi tentang biaya hidup di kota Christchurch, Selandia Baru, dan kira-kira berapa sih biayanya kalau ada teman-teman yang mau kuliah datang ke sini, harus bikin budget ya. Berapa biaya tinggal, berapa biaya makan, dan biaya yang lain-lain. Dan bagaimana cara mencari kos ya, cari tempat tinggal, lalu suasana kosnya seperti apa, dan hal-hal yang penting lainnya saya juga akan kasih tahu. So stay tune, jangan kemana-mana dan tonton terus sampai akhir, dan video ini semoga bermanfaat bagi kamu. Dan jangan lupa dong, coba di like, subscribe, dan share ya, ajak teman-teman untuk subscribe video. Ini adalah gerbang utama masuk ke rumah. Di depan ada beberapa tempat parkir mobil, dan itu sepeda aku. Mari kita masuk dari pintu depan. Begitu kita masuk dari depan, kita akan disambut oleh tempat sepatu, dan juga ada pemandangan bunga-bunga seger ya. Terus kita lanjut ke kamar mandi. Ini kamar mandi, itu toilet, dan kamar mandi di sebelahnya khusus untuk anak kos yang cewek. Kalau yang anak kos cowok punya tempat mandi dan toilet sendiri. Nah, ini adalah showernya. Berikutnya kita akan menuju tempat kamar aku. Nah, itu kamar aku. Sekarang kita ke garasi. Di garasi aku nyimpan sepeda. Terus ada juga fasilitas mesin cuci, ada kulkas. Si ibu kosnya itu sudah ngasih tempat gitu bagi anak kosnya. Tempatnya di mana-mana aja naruh makanan. Ini adalah ruang makan. Tuh rice cooker aku tuh dari Indonesia. Nah, ini adalah dapurnya. Aku yang kurang suka di tempat ini adalah dapurnya sangat mungil, saudara-saudara. Oh ya, flat aku yang ini yang punya orang Korea berusia 73 tahun. Dia tidak begitu pintar bahasa Inggris. Terus dia suka nempel instruksi yang dia mau anak kos lakukan di setiap tempat-tempat yang strategis. Tapi yang lucu sepertinya dia ambil dari Google Translation dari Korea ke Inggris. Jadi artinya jadi lucu-lucu gitu deh. Kadang-kadang aku harus berpikir keras untuk mencari tahu artinya. Berikutnya sebagai pembanding saya akan kasih tunjuk tempat kos yang lain ketika pertama aku datang sebagai mahasiswa. Ini adalah tempat kos yang lebih mahal. Dia ada yang namanya ensuite, ada toilet di dalam. Nah, ini hall utamanya. Terus di tempat ini dulu mesin cuci ada, tapi kita harus bayar pakai koin. Ini dia. Kalau mencuci, masukkan bajunya dan koinnya ditaruh di situ. Tulisannya $4 satu kali nyuci. Pengeringnya juga pakai koin ada di atas. Nah, ini hallway menuju toilet. Ini toiletnya, yang ini toiletnya digabung kayaknya. Ini dulu kamar aku nomor 13. Nah, berikutnya ini adalah ruang makan dan ruang tamu, juga dapur. Tuh, dapurnya seperti ini. Ada meja makan, ada kulkas juga, ada kabinet tempat naruh bahan makanan. Terus itu ada kompor, tempat sampah di luar. Terus habis masak boleh makan di sini. Ada microwave ya. Ini hal-hal yang basic, dan juga tempat toast untuk bikin roti bakar. Nah, berikutnya di sini adalah ruang tamu. Dulu
kita suka nonton di sini di ruang tamu. Kalau tinggal di sini, Anda harus merogoh kocek sekitar 200 sampai 240 New Zealand dollar satu minggu. Cewek cantik ini namanya Sabe, berasal dari Myanmar. Dia adalah teman aku yang pertama sekali kami tinggal bareng di rumah ini. Ini adalah pojok kamar aku yang sekarang yang aku suka. Kembali ke tempat kos aku yang sekarang. Yang ini saya bayar 160 dolar satu minggu, dan itu sudah termasuk biaya listrik dan biaya internet buat satu minggu juga. Oh ya, sebelum aku pindah sini, aku juga membayar sekitar 160 New Zealand dollar satu minggu di tempat kos yang lama, yang ini nih. Ini yang tempat aku suka live dulu, dan yang tetangganya baribut tuh. Sekarang mari kita lihat rincian biaya kos dan juga biaya-biaya yang lain. Kalau kamu datang sebagai student, kamu bisa tinggal di Student Halls of Residence yang kamu bisa apply lewat universitas tempat kamu kuliah. Untuk yang self-catered, artinya kamu masak sendiri, biayanya sekitar 150 ke 306 New Zealand dollar. Sedangkan kalau disediakan makanan, kamu harus membayar 370 sampai 550 New Zealand dollar. Pilihan favorit yang kedua adalah kamu tinggal di homestay, yakni ngekos bareng dengan keluarga orang lokal. Keuntungannya adalah kamu ada orang yang menanggung jawabi, dan kamu juga bisa belajar bahasa Inggris dari mereka. Biayanya sekitar 400 sampai 450 New Zealand dollar. Yang paling populer adalah flatting atau ngekos, karena kamu bisa menghemat banyak biaya. Untuk ngekos, biayanya sekitar 160 sampai 180 kalau kamu tinggal bareng-bareng teman, dan itu adalah sharing bathroom. Ensuite adalah pilihan yang lebih nyaman kalau kamu mau lebih private. Di dalam kamar ada kamar mandi dan toilet sendiri, dan biayanya sekitar 220 sampai 240 New Zealand dollar. Oh ya, semua biaya-biaya ini adalah biaya per minggu. Jadi kalau mau tahu satu bulan, boleh dikalikan 4 aja ya besties. Sekarang mari kita lihat biaya hidup di kota Christchurch. Ini saya susun berdasarkan analisa dan pengalaman saya sendiri ya. Jadi untuk biaya flat, makanan, pulsa, hiburan dan lain-lain, kalau standar biayanya itu sekitar 325 sampai 345 New Zealand dollar. Sedangkan kalau mau flatnya yang ensuite, biaya totalnya menjadi 385 sampai 405 per minggu. Kalau dikalikan 4 sebulan, itu sekitar 1.300 sampai 1.380 untuk tempat tinggal yang standar, sedangkan ensuite 1.540 sampai 1.620. Asumsi 1 New Zealand dollar dengan kurs sekarang itu adalah 9.300 Indonesia rupiah. Sehingga kalau kamu tinggal di flat yang standar, biaya yang kamu perlukan adalah sekitar 13 juta sampai 13.800.000, dan kalau kamu tinggal di ensuite kamu memerlukan 15.437 sampai 16.200.000 per bulan. Tinggal di Auckland, kota yang besar, kamu akan mengeluarkan biaya 20% lebih mahal. Berikut ini adalah tempat-tempat di mana kamu boleh mendapatkan informasi tentang mencari tempat tinggal. Pertama, kamu boleh cari di TradeMe. Yang kedua, di Facebook group namanya Flatmates Wanted Christchurch atau kota lain. Yang ketiga, di universitas tempat kamu akan kuliah. Yang keempat, kenalan orang Indo yang tinggal di sini kalau punya. Demikian tadi informasi tentang tempat kos aku yang baru dan biaya tinggal dan cara mencari tempat kos di Christchurch, Selandia Baru. Jika kamu mendapat manfaat dari video ini, silakan komen, like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu ya. Sampai ketemu kembali. Stay blessed.